Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai, dalam keadaan iman yang tetap teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 ini, kita sudah ada dalam pembacaan firman Tuhan di Mazmur pasal 128. Dan saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk merenungkannya, dan saya akan menyampaikan poin-poin yang Tuhan ungkapkan atau Tuhan jelaskan di setiap ayat-ayat yang ada ini. Mazmur pasal 128 ada 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Tetapi saya tidak akan bacakan secara menyeluruh, secara berurut, tapi saya hanya membagikan kepada kita tentang apa isi dari Mazmur pasal 128 ini. Bapak dan Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur 128 ini diawali dengan kata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dijelaskan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan berbahagia. Siapakah mereka? Yaitu dikatakan orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya, takut Tuhan di sini bukan ketakutan, tapi orang yang hormat, taat kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan takut dalam artian gentar, gemetar, atau tidak berani bertemu Tuhan, bukan itu. Tapi artinya hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hormat dan taat kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam pasal ini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tersebut, apabila memakan hasil jerih payah dari tangannya, dia akan berbahagia dan baik keadaannya. Artinya orang itu akan memakan hasil jerih payah tangannya. Orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia dan baik keadaannya. Itu ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tetapi langsung di ayat ketiga dikatakan, pada ayat yang ketiga tuliskan, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekelilingmu. Nah, perhatikan dengan baik. Ayat 1 dan yang kedua bicara tentang seorang atau setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu ayat 1 dan yang kedua. Tapi ayat ketiga berarti merujuk kepada seorang pria dan seorang suami, karena dikatakan istrimu. Artinya orang yang takut akan Tuhan, pertama, setiap orang yang takut akan Tuhan, kalau kaum pria, akan mendapat istri yang menjadi seperti pohon anggur yang subur. Nah, dikatakan dalam ayat ini bukan hanya tentang istri, tapi tentang anaknya juga, seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, saya perhatikan, saya ajak sekali lagi. Ayat 1 dan yang kedua kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga berbicara dan merujuk kepada seorang suami yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan lagi, dijelaskan lebih jauh adalah, sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, ini spesifik lagi. Di atas ayat 1 ayat kedua berbicara kepada setiap orang, artinya laki-laki, perempuan, setiap orang akan mengalami kebahagiaan yang hidup takut akan Tuhan. Tapi ayat ketiga berbicara tentang suami. Tapi ayat yang keempat berbicara tentang laki-laki, artinya siapapun, laki-laki yang muda atau yang sudah menikah atau belum menikah, yang sudah punya istri atau belum punya istri, tapi bagi semua laki-laki. Ayat yang kelima dijelaskan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, yaitu memberkati orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Ayat ke-6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera bagi atas Israel. Nah, saya mau sampaikan dengan perlahan. Pertama,
takut akan Tuhan ditujukan kepada semua orang. Takut akan Tuhan ditujukan kepada seorang suami. Takut akan Tuhan ditujukan kepada laki-laki, siapapun orangnya. Dan dikatakan hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat baik. Dan dikatakan demikianlah seorang laki-laki atau seorang suami akan melihat bahwa kebahagiaan ada dalam hidupnya, dan akan melihat juga anak-anak dari anak-anakmu. Artinya apa? Tentang cucu-cucunya. Nah, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya akan sampaikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan pagi ini tentang spesifik nih, laki-laki suami yang takut akan Tuhan. Ya, berarti topiknya adalah dalam ayat ini secara spesifik tentang laki-laki atau dan suami yang takut akan Tuhan. Tetapi kaum ibu jangan berkecil hati. Saya juga sampaikan nanti tentang kaitannya dengan kaum perempuan. Tapi judulnya atau fokus pembicaraannya adalah tentang laki-laki suami yang takut akan Tuhan. Apa penjelasannya? Ini penjelasannya Bapak dan Ibu. Pertama, laki-laki suami yang takut akan Tuhan adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi indikator atau menjadi ukuran laki-laki yang akan takut akan Tuhan itu adalah orang yang menuruti jalan-jalan Tuhan. Jadi itu ukurannya. Bukan masalah ukuran materi yang dimilikinya, bukan masalah keterampilan yang dimilikinya, tapi ukurannya adalah orang laki-laki suami takut akan Tuhan adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, bukan yang hidup sesuka hatinya. Jadi kalau ada seorang pria, seorang suami hidup sesuka hatinya, hidup sesuai dengan keadaan lingkungannya, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu harus diubah. Yang kedua, laki-laki suami yang takut akan Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak-bapak, suami laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Tuhan yang menjanjikannya, bukan saya yang menjanjikannya. Dan suami laki-laki yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil jerih lelahnya. Artinya dia tidak hanya bekerja capek dan akhirnya tidak bisa menikmati, tapi dia menikmati itu. Dan laki-laki suami yang takut akan Tuhan akan berbahagia dan keadaannya baik. Itu dituliskan. Bapak Ibu nanti bisa baca sendirian ayat pasal Mazmur 128 ini. Dijelaskan di sana. Dan dikatakan juga laki-laki suami yang takut akan Tuhan akan melihat cucu-cucunya. Yaitu ayat yang ke-6, anak dari anak-anakmu. Itu kan berarti tentang cucu. Melihat mereka semua dalam keadaan bahagia. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, sekali lagi, dia akan diberkati Tuhan, keluarganya juga diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan keluarganya juga diberkati Tuhan? Karena ternyata seorang laki-laki, seorang suami yang takut akan Tuhan, itu akan berdampak bagi keluarganya, berdampak baik bagi keluarganya. Sama kalau berbuat jahat, itu akan berdampak buruk bagi keluarganya. Contohnya misalnya seorang pria melakukan korupsi atau menjadi koruptor, ditangkap, dimasukkan di penjara. Yang menderita bukan hanya dia, tapi yang menderita juga anak-anaknya dan juga istrinya. Jadi artinya berdampak buruk kalau melakukan hal yang buruk. Tapi melakukan hal yang baik, takut akan Tuhan, yaitu hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, akan berdampak sangat baik bagi keluarganya. Apa dampaknya? Dikatakan dalam ayat ketiga tadi, istrinya seperti pohon anggur yang tumbuh subur. Pohon anggur tumbuh subur, artinya dia juga menampilkan keindahan. Suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti anggur tumbuh subur, artinya berbuah dengan lebat dan buahnya juga manis. Itu seperti anggur, dan istrinya akan seperti itu, artinya akan ada dampaknya. Jadi kalau ada suami yang takut akan Tuhan, itu berdampak terhadap istrinya. Istrinya akan tumbuh subur. Jadi bukan semakin melarat. Jadi kalau ada seorang suami mengaku takut akan Tuhan, tapi istrinya tidak mengalami pertumbuhan, malah mengalami kemerosotan, perlu dipertanyakan. Karena tidak ada seorang istri yang merosot imannya, merosot rohaninya, merosot kehidupannya, padahal suaminya takut akan Tuhan. Tidak mungkin. Tapi kalau suaminya takut akan Tuhan, istrinya akan bagaikan pohon anggur yang tumbuh subur, segar, ya kan? Akan segar. Kenapa? Suaminya takut akan Tuhan.
Ya, kenapa saya katakan akan segar? Karena istri kalau punya suami yang takut akan Tuhan, dia akan nyaman hatinya. Tapi kalau suaminya tidak takut akan Tuhan, hatinya tidak nyaman. Coba kalau suami yang tidak takut akan Tuhan, ya, dibilang kata kepada istri, "Ma, hari ini saya kerja keluar kota, lembur 3 hari." Wah, kalau suami tidak takut akan Tuhan, istri bisa gelisah di rumah. Aduh, suamiku ngapain sekarang di luar kota ya? 3 hari lagi. Jangan-jangan ada wewe gombel. Udah stres ibunya. Tapi kalau istri punya suami yang takut akan Tuhan, suaminya bilang begini, "Ma, hari ini kami akan ada kerjaan pergi ke luar negeri nih, kira-kira seminggu." Yes, apa yang terjadi? Istri dia bilang, "Tuhan berkati papa, selamat jalan, sehat-sehat selalu." Kenapa dia dengan rileks memberangkatkan suaminya? Karena dia tahu suamiku takut akan Tuhan, tidak akan neko-neko, tidak akan buat apa-apa. Artinya dampaknya akan, makanya istri akan tumbuh subur, sehat dia. Kenapa? Tidak stres, tidak bingung memikirkan suami. Karena apa? Maksud saya bukan tidak peduli, artinya karena dia merasa nyaman. Tapi bukan hanya sampai sana, dia juga akan berdampak kepada anak-anaknya. Seperti apa? Tunas pohon zaitun. Tahu saudara tunas pohon zaitun? Kalau ada tunas pohon zaitun, itu berarti ada pertumbuhan. Ada tunas pohon zaitun berarti itu ada kemajuan. Kalau pohon zaitun bertunas, itu artinya ada kehidupan. Kalau pohon zaitun bertunas, itu artinya akan ada menyemburkan hal yang kewangi-wangian dari tunas baru tersebut. Demikian juga anak-anak seorang suami, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, sangat penting seorang pria, seorang suami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan itu akan memberikan dampak yang baik bagi hidupnya dan bagi keluarganya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama. Kita, bukan Bapak Ibu saja, kita semuanya membuat 2 komitmen. Komitmen yang pertama, sebagai seorang suami, seorang laki-laki, berketetapanlah untuk hidup takut, hormat akan Tuhan. Jangan kendor, jangan coba-coba berkompromi, apalagi mundur. Para suami, para laki-laki, mari kita ambil komitmen yang teguh. Jangan kendor, jangan coba-coba berkompromi dengan dosa, apalagi mundur dari Tuhan. Karena kita akan melihat hal yang indah Tuhan berikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi istri kita, kalau kita memiliki hati takut akan Tuhan. Komitmen yang kedua, nah ini dia, bagi para istri. Ibu, dukung suamimu. Berkomitmenlah untuk membantu mereka, mendoakan para suami menjadi orang yang teguh dalam komitmen untuk takut akan Tuhan. Jangan justru mendorong suami untuk berkompromi dengan dosa. Jangan, Bu, jangan. Jaga. Dan juga jangan sampai ada tindakan-tindakan dari para wanita, para istri yang membuat suami meninggalkan Tuhan. Ada loh, suami berkata, ngapain saya ke gereja? Istriku begitu, parah banget. Dia rajin ke gereja tapi lebih parah, ngomongannya kebun binatang. Suaminya akhirnya jadi gak takut akan Tuhan. Maka sekali lagi, berkomitmen ya, Bu. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai berpikir, oh ini hanya untuk kaum pria. Tidak, untuk kaum wanita juga. Para istri, dukung, bantu, doakan suami menjadi orang yang teguh dalam komitmen untuk takut akan Tuhan. Nanti ibu juga yang merasakan kebahagiaannya, anak-anak kita juga merasakan kebahagiaannya. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, hiduplah dalam takut akan Tuhan, hormat Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, dan alamilah kehidupan yang terbaik dari Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan supaya kita diberikan hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di hadapan Engkau yang tahu hati kami. Engkau sangat tahu isi hati kami. Kami memohon kepadamu, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam segala keadaan, di segala tempat, kami tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan. Walaupun tidak ada orang lain melihat, tapi kami tahu Engkau maha melihat. Dan kami tahu bahwa di dalam segala hati yang kami jaga untuk hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong, memberkati kami, dan juga memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah di bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bangkit orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini dengan penuh keyakinan bahwa berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 ini, berkat Allah tercurah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu
memiliki pergumulan doa, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga diberkati, tuliskanlah di kolom komentar di podcast ini. Dan juga Bapak Ibu silakan bagikan firman Tuhan ini, renungan ini bagi saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang didengarkan melalui renungan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Mari kita menjaga hati yang takut akan Tuhan. Berkatnya akan mengalir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Amin.